tapi nggak goreng ya, cuma dimsum. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Dengan ketangguhannya and get pada with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana telah Allah memberhasilkan kita. Nah, yang kedua namanya Ikigai. Ikigai ini the second most popular theory in Japan after Kaizen. Dia lihat 4 hal. What you love. Diundang ke Hungaria, Uzbekistan dan berbagai negara dunia sampai alhamdulillah per hari ini itu dari 30 negara mengundang, bahkan minggu depan ya. Itu saya diundang ke Malaysia sama ke Manila ya, Filipina. Jadi saya mau kasih gambaran ini supaya adik-adik kebayang. Orang kan mikir gimana tuh Gamal kok bisa ke Inggris, ke Rusia gitu. Ada prosesnya ya, mencapai itu semua. Nah itu yang pertama, menemukan potensi. Yang kedua harus mau soroh. Jadi waktu kuliah saya buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica. Gak ada cara instannya adik-adik ya. Adik-adik harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau anak-anak kita nyaman, mereka sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Nggak ada ruang buat orang biasa-biasa. Dan alhamdulillah kemudian saya diundang makan malam sama Raja Charles, dikasih beasiswa 1 year mentoring di Cambridge University, dan pulang dapat sanggung ya, modal dari Raja Inggris langsung ya. Presiden Rusia siapa? Putin. Nah, saya diundang ngeteh langsung sama Presiden Rusia Vladimir Putin. Orang ini saya tampilkan kenapa? Karena orang sering nggak percaya Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang saya diundang Putin Charles ya, oh bener kali Dokter Gamal. Nah, ini videonya langsung nih. Ini salah ngomong, rumah bisa dinuklir Bapak Ibu ya. Termasuk John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, Putri Mahkota Denmark, dan tokoh-tokoh dunia lain. Mereka mengundang dan memberikan apresiasi dan penghargaan. Saya sama seperti adik-adik. Saya tinggal di Blimbing. Apa hikmahnya? Yang kita lakukan, yang anak-anak kita lakukan, mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan anak-anak kita kelak. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Allahul latifun bi ibadi. Tuhan itu maha lembut kepada hambanya. Nah, saya kasih rumus yang kedua tadi. Jadi pertama kan menemukan potensi atau passion, kedua soroh. Soroh ini gimana? Jadi waktu seusia adik-adik, ini SMA berarti? Iya. SMP. Ada yang kuliah? Ada. Oh, ada yang SD juga. Ya. Jadi waktu dulu SMA adik-adik, saya tuh punya prinsip begini. Saya mencoba mensyukuri waktu yang Allah berikan dengan menggunakan setiap detiknya sebaik mungkin yang saya bisa. Jadi waktu akan menjadi pembeda yang jelas. Waktu akan menjadi pembeda yang sangat jelas antara orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik atau orang-orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Waktu bisa menjadi sekutu anak-anak kita. Waktu bisa menjadi musuh anak-anak kita. Misalkan ya, anak-anak pakai 2 jam, 3 jam setiap hari untuk membuat karya atau mempelajari keahlian khusus atau latihan
skill olahraganya, atau membuat sebuah program sosial, atau membuat sebuah bisnis dan lain sebagainya. Terdengar biasa, cuma 2 jam, 3 jam setiap hari. 10 tahun, 10.000 jam anak-anak gunakan untuk membuat kebermanfaatan yang luas dan membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Sebaliknya, kalau adik-adik habiskan 2 jam, 3 jam nonton, jalan-jalan, nongkrong, ya kan, atau scroll media sosial, ya, terdengar biasa, cuma 2 jam, 3 jam setiap hari. Tapi 10 tahun, 10.000 jam dibuang sia-sia. Yang padahal 10.000 jam ini kalau diinvestasikan tadi bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi adik-adik, masa depan kalian ditentukan dari bagaimana menghabiskan waktu setiap hari. Your future is depend on your daily routine. Dan tanda baiknya seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Nah, oleh karena itu, kalau adik-adik makan bakso, makan tahu dulu apa pentol dulu? Tahu pentol? Nah, kenapa makan tahu? Hah? Iya, sing enak carry, keep the best for the last, ya. Ada penelitiannya namanya marshmallow. Anak dimasukkan ke satu ruangan, dikasih 1 permen, lalu ditawarin. Kalau nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan. Mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah sebuah teori yang namanya delaying gratification. Kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Nah, oleh karena itu kami punya penting nggak adik-adik belajar terus? Penting ya? Nah, saya akhirnya 2 tahun lalu ya, Februari 2022 lalu itu mulai membuat satu program namanya Malang Cerdas. Program unggulan kami yang pertama itu adalah beasiswa. Jadi alhamdulillah per hari ini ya kita sudah menyalurkan 4.500 beasiswa untuk pelajar-pelajar di Malang Raya ya. Jadi ini contoh adik-adik yang bisa kuliah gratis melalui beasiswa yang akan kami hadirkan. Dan alhamdulillah juga Bapak Ibu mungkin sudah tahu kan kalau saya di DPR RI ya. Nah, saya ditempatkan di Komisi 10 yang membidangi pendidikan sehingga ke depan dan saya satu-satunya anggota DPR di Malang Raya yang di Komisi 10 ya. Sehingga ke depan bisa kami upayakan ya untuk bagaimana bisa menghadirkan program PIP, KIP kuliah, beasiswa unggulan untuk warga Malang Raya. Jadi memang saya minta kemarin ke pimpinan-pimpinan agak saya melobi supaya saya bisa dimasukkan di Komisi Pendidikan. Karena saya betul-betul pendidikan ya. Nah, ini contoh adik-adik yang sekarang kuliah gratis ya. Ada yang bahkan bulan lalu 35 ya. Nah, iya, tahun ini kita kembali memberikan 35 kuliah beasiswa kuliah lagi mulai di Brawijaya, di mana lagi? Polinema, UM, ya, UNES ya dan lain sebagainya. Oke, you can play it. Dengan harapan, jadi saya punya pemikiran begini Bapak Ibu. Kalau kita membangun satu wilayah, misalkan satu desa let's say ya, maka kita harus mendorong let's say 50 orang di desa tersebut bisa sekolah tinggi. Kalau ada 50 anak yang bisa sekolah tinggi, maka akan ada 50 keluarga yang dia bisa membangun ya wilayahnya. Kebayang nggak? Kalau akhirnya menjadi sebuah desa yang baik. Nah, desa-desa yang baik akan membuat sebuah kota atau kabupaten itu menjadi lebih baik. Dan memungkinkan karena di Komisi 10 kita anggota DPR itu punya kuota namanya. Kuota aspirasi itu begini. Jadi biasanya program pemerintah punya nih sekian ratus ribu PIP. Nah, kita anggota DPR itu karena mengawasi ya, kita bisa punya wewenang untuk menyalurkan program tersebut. Sehingga sangat mungkin ke depan ribuan ya KIP kuliah itu dalam 5 tahun ya itu bisa kami hadirkan di Malang Raya. Nah, program kami yang kedua namanya Gamal Goes to School. Jadi memecahkan rekor mengunjungi 277 sekolah Semalang Raya ya. Kalau orang dengar 4.500 beasiswa ataupun 277 sekolah mungkin terdengar biasa ya. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan luar biasa Bapak Ibu. Kadang kami berangkat jam 4 pagi, kembali jam 1, jam 3 dini hari. Karena kita punya prinsip. Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan ya. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang dimiliki anak-anak kita, adik-adik ya. Dan itu adalah jembatan antara cita-cita kamu dengan pencapaiannya. Next slide. Oke, nah itu yang kedua. Kedua apa tadi masih ingat? Harus mau? Soroh. Nah iya, jangan lupa ya adik-adik ya. Nah, tak kasih kunci yang ketiga ini. Kunci ketiga ini nggak kalah penting ya. Jangan benar bekerja keras penting, menemukan passion penting, tapi jangan memberhalakan ikhtiar.
Tuhan itu yang berwenang sepenuhnya memberhasilkan kita. Saya mau cerita kisah seorang ibu, usianya 46 tahun ketika itu. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi WJSRT ya. Dan siapakah ibu itu? Iya, ibu saya maksudnya Bapak Ibu ya. Ini ayah saya namanya Pak Saleh, ibu saya namanya Ibu Elisa ya. Dan beliau berdua berkorban banyak buat saya. Karena kelas 3 SD ada tugas ngetik nih, naskah drama dari sekolah. Di rumah saya nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik. Dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah, ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan saat momen mahal dalam kehidupan saya ketika subuh jam 4 pagi saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai finalis penerima penghargaan kehormatan dari Raja Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan berkebanggaan. Jadi I have something life for someone, I must not disappoint it. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan bahkan Bapak Ibu kalau saya boleh cerita ya, bapak saya itu sampai jual tanahnya, betul dijual tanahnya, supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa lanjut kuliah di kedokteran Brawijaya. Oleh karena itu saya pesan ke adik-adik semua ya. Dan saya ingin bukan saya saja kan, betapa banyak kita di tempat menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan, supaya kita, anak-anaknya ini bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Pesan saya buat adik-adik, jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Apalagi yang muslim misalkan itu diajarkan kan, satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai itu yang berbakti pada orang tua, dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya ya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Next slide ya. Dan insya Allah adik-adik jangan khawatir ya, kalau kita berikan yang terbaik buat orang tua akan banyak ya kebaikan Allah berikan kepada kita. Ini saya jarang ceritakan ya, tapi saya ceritakan pada kesempatan kali ini supaya bisa jadi motivasi buat adik-adik semua. Jadi 2 tahun lalu saya itu niat mau berangkatkan haji orang tua. Kalau haji Furoda itu mahal ya, bisa sampai 300 juta yang berangkat langsung tahun itu. Saya telepon teman saya pagi-pagi jam 7 di Surabaya, namanya Mas Ahnaf, dia punya Naklatur. Saya telepon, kalau mau berangkat haji buat orang tua saya tahun ini berapa biayanya gitu. Sekian dia bilang. Saya hitung kan, berarti kalau 2 orang bisa 600-700 juta kan. Padahal saya lagi kampanye kemarin Bapak Ibu ya. Saya lagi kampanye butuh dana banyak. Apa pertolongan Allah yang datangkan? Hari itu juga Bapak Ibu, hari itu jam 10 tiba-tiba ada satu orang namanya Bu Nur dari Asiatur minta saya jadi brand ambassadornya. Bayangin, waktu rapat saya bilang sama Bu Nur, saya mau jadi brand ambassador, syaratnya 1, berangkatin orang tua saya haji tahun ini. Langsung di rapat Ibu Nurnya bilang, kami berangkatkan tahun ini Dokter Gamal. Bayangin, modalnya apa Bapak Ibu? Modalnya apa? Niat. Dan gak sampai situ pertolongan Allah. 1 bulan sebelum orang tua saya mau berangkat, saya di Jakarta, pesawat saya jam 7 malam, saya selesai acara jam 3. Saya pikir daripada saya ke bandara, nunggu lama saya ke kantor. Sampai di kantor ketemu teman saya telepon. Dia lagi telepon sama teman, tanya, Dokter Gamal udah haji belum? Belum. Wah ini ada undangan raja ini, buat pimpinan tinggi negara, udah buat Dokter Gamal aja, Bayangin, sayanya akhirnya ikut berangkat Bapak Ibu, padahal saya nggak niat berangkat awalnya gitu. Itu contoh sederhana adik-adik. Iya. Jadi bayangin, modal niat, hari yang sama Allah berikan kemudahan buat bapak saya karena saya punya niat buat orang tua. Saya berangkat. Jadi saya, bapak ibu saya diberangkatin semuanya sama Allah gratis ya di tahun yang sama lewat jalur yang berbeda-beda. Bayangin. Itu contoh sederhana. Bagaimana niat yang mulia ya.
Insya Allah saya tuh kalau ibaratkan begini, kalau kita baik, benar-benar ingin menolong, ingin bermanfaat, maka yakinlah ya, Tuhan itu Allah akan menolong kita dengan cara yang mungkin gak pernah kita bayangkan. Nah yang kelima ya, visi dulu mungkin ya. Mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi ya, menurut saya CR7 pemain terbaik dunia ya. Dia juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champion 5 kali. Apa yang dikatakan CR7? I don't care what people say. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. In my mind, I always the best. Di pikiran saya adalah yang terbaik. Beliau mengatakan apa? The secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi. Dari CR7 kita belajar adik-adik. Never limit your vision based on your current resources. Jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini. Hold the vision, pegang visi. Trust the process, percaya pada proses, the vision pulls you. Kebayang nggak kalau CR7 sama Lionel Messi lah di Indonesia? Lagi dribble bola, dijewer sama ibunya suruh ngerjakan matematika. Iya. Lagi main bola lagi, suruh ngerjakan tugas biologi. Udah matematikanya pas-pasan, nggak jadi pula pemain bola bisa-bisa ya. Nah yang kedua Elon Musk. Elon Musk ini punya banyak uang, dia berpikir apa sih yang paling dibutuhkan manusia? Dia berpikir manusia harus belajar tentang antariksa, dan dia berpikir manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat perusahaan roket luar angkasa namanya SpaceX dan perusahaan mobil listrik namanya Tesla. You can play it. Apa yang dikatakan Elon Musk adik-adik semua? Bapak Ibu semua. Bukan lagi work hard, bukan lagi kerja keras, tapi super hard, kerja super keras, high pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dari Elon Musk kita belajar. You have idea, kita punya ide, anak-anak kita juga punya ide, but everyone has an idea. Tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan kita, anak-anak kita eksekusi ide mereka, and attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So stay fokus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Nggak usah sibuk kritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go it now. Oke, next slide Chief. Termasuk contohnya Eyang Habibie adik-adik. Eyang Habibie ini luar biasa Bapak Ibu. Dipanggil Mr. Crack karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan apa? Otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan dia mengatakan saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Dan yang Habibie cerita langsung kepada saya waktu itu bahwa Ibunda Ainun, istri beliau, adalah lulusan terbaik se-SMA Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa. Jadi di balik laki-laki yang berhasil ada istri yang cerewet ya. Udah tahu ya. Nah ini saya diundang Eyang Habibie ketika itu, dan beliau waktu itu tanya, Gamal kenapa kamu buat program berubah dengan apa? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Nah yang keenam adik-adik, saya mau pesen kelima ini ya, growth mindset ya. Ada penelitian di Indonesia begini, ditanya anak-anak Indonesia, apakah setuju atau tidak setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah? Setuju nggak adik-adik? Oh ya bagus, ada yang setuju? Nah ya, jadi 71% anak di Indonesia setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah. Nah ini akan menghantarkan pada sebuah kepribadian yang menghambat pengembangan diri. Oke, nah contohnya apa nih growth mindset ya? Next slide ya. Jadi sebisa mungkin adik-adik terus belajar, karena ada penelitian semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin tinggi rata-rata pendapatan kita, dan semakin kecil angka penganggurannya. Next slide. Contohnya ini, saya pernah ikut program di Udayana Bali, namanya Scientific Atmosphere, kompetisi karya tulis ilmiah. Saya kalah di sini adik-adik. Saya cuma juara harapan 1. Tapi karena kalah di sini, di tahun yang sama kami dapat penghargaan mulai dari Sriwijaya Palembang, UNS Solo, Atmajaya Jakarta, UNER Brawijaya, dan berbagai kampus-kampus di Indonesia. Gitu. Nah, pernah ikut program di kampus namanya PKM. Saya kalah di sana, nggak sampai PIMNAS. Tapi karena kalah di sini, akhirnya kami dapat ya puluhan penghargaan, termasuk 5 menteri. Bahkan yang lucu ini ceritanya. Mungkin ada dari Karang Taruna tahu, saya pernah ikut program namanya Pemuda Pelopor. Nah, saya kalah Bapak Ibu, nggak lolos. Begitu saya dapat penghargaan dari Inggris,
pulang, hari kedua pulang saya dikasih penghargaan pemuda pelopor tanpa seleksi. Padahal dulu daftar saya kalah, gak diterima gitu. Begitu menang di Inggris, tiba-tiba saya diundang ke kantor kementerian ya, langsung diumumkan, Dr. Gamal kita kasih penghargaan pemuda pelopor tanpa seleksi. Artinya apa? Sometimes we lost a battle to win a big war. Kadang-kadang kita harus kalah dalam pertempuran kecil untuk menang dalam peperangan yang besar. Ini kira-kira berhasil apa gagal? Ini gagal sebetulnya ya. Tapi buat gagal di sini panjang. Saya menang di Indonesia, saya ke Thailand, menang di Thailand, ke Asia Tenggara, menang di Asia Tenggara, baru ke Berkeley, California, 20 besar menang sampai 8 besar sampai tahap akhir di voting. Penonton di Amerika, saya dapat vote suara tertinggi, tapi nggak dipilih juri pihak yang lain. Akhirnya kami dapat namanya People Choice Award, tapi nggak dapat penghargaan utama. Tapi saat kalah apa yang saya lakukan di sana adik-adik? Saya datang ke kantornya Google, Facebook, saya apply, cari banyak peluang di sana. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun yang sama kami dapat dukungan mulai dari ada 2 perusahaan di Jerman ya, Siemens Stiftung, Boehringer Ingelheim, AirAsia Malaysia, Takeda Foundation di Jepang dan lain sebagainya. Jadi success is going from failure to failure without loss of spirit. Keberhasilan itu perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Tinggal sedikit lagi adik-adik ya. Pernah nggak adik-adik dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis? Pernah? Nah, pesan saya, kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah, bekerja keraslah, sampai orang yang menghinamu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau adik-adik sudah berhasil, keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang tanya, Mas Mbak kenapa pakai kacamata hitam? Kita bisa jawab, masa depan saya terlalu cerah, silau lihatnya gitu ya. Oke. Nah, untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One hanya 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita bisa mencapainya. Dan yang ke-7, keikhlasan adik-adik ya. Ini contoh seorang ustazah yang memberikan banyak hikmah untuk masyarakat Indonesia. Mari kita saksikan ya. Jadi beliau akhirnya meninggal ketika sedang tilawah di masjid ketika itu Bapak Ibu. Dari beliau kita belajar apa? Kalau kita renungkan dalam-dalam adik-adik, orang yang paling cerdas itu sebetulnya adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Tapi betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Kalau katanya Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Oke, dan saya akan tutup dengan kisah sahabat saya, namanya Andrian Firdaus. Firdaus nama apa? Surga. Ya. Beliau lulus pondok pesantren, kuliah di kedokteran. Ketika kuliah, beliau tinggal di musola, merawat musola, lalu beliau buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan mahasiswa yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia, kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya di rumah sakit. Saya kabarkan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Damal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Yang suara koriknya itu bagus kah? Yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak kita? Bayangkan Bapak Ibu ya, di akhirat nanti amal-amal umat manusia ini diberikan kepada orang-orang yang pernah mungkin dirasani ya, pernah dizolimi, pernah dilukai hatinya dan lain sebagainya. Bayangkan, amal-amal manusia diberikan pada orang yang kita mungkin tidak suka selama di dunia kan. Padahal di situ ada keluarga kita, ada ayah kita, ada ibu kita, ada pasangan hidup kita, ada anak kita. Kebayang nggak kalau di akhirat kita nggak berdaya? Tapi sebaliknya bahagia nggak kita kalau di akhirat ya, karena kita berbuat banyak kebaikan selama di dunia, kita menjaga dari hal yang negatif ya, yang tidak baik, yang dosa, termasuk kita memberikan banyak kebaikan di amal jariah. Akhirnya kita Allah berikan di kesempatan untuk menolong keluarga yang kita cintai. Oh, itu kebahagiaan yang nggak terukur. Jadi menurut saya hal terbaik ya yang kita bisa berikan kepada keluarga kita adalah bagaimana kita ya mampu memberikan amal jariah ya buat kedua orang tua kita, termasuk mungkin bisa menjadi wasilah ya, syafaat mungkin bisa membantu bagaimana keluarga-keluarga itu selamat di dunia dan akhirat ya. Baik, satu anak tidak soleh lebih berat dibandingkan punya 10 anak soleh semua. Betul apa betul? Betul ya. Akhir kata 3 pesan saya buat adik-adik ya. Yang masih muda mana semangatnya?
Oke. Ayo berdiri dulu yang usianya di bawah 20 tahun. Boleh berdiri semuanya. Yang di bawah 20 tahun. Ayo. Oh iya, semangat ya. Ayo dong, adik-adik berdiri 20 tahun ke bawah kan? Ayo berdiri. Oh iya, nggak boleh memaksakan ya Pak ya. Oke, saya ingin katakan kalian anak muda ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Don't let anyone look down on you cause you are young. Jadi masa depan kalian itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab orang tua atau orang lain ya. Dan 3 pesan dari saya buat adik-adik semua yang masih muda ya. 1, study hard, work hard in silence, and let your success be your noise. Belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan yang kedua, kalau kamu tidak berjuang keras mengejar mimpi dan cita-citamu, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar kamu untuk mengejar mimpi mereka. Dan terakhir, orang sering tanya sama saya, Kamal, kok bisa kamu dikasih penghargaan tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakini, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia ini akan datang dalam keadaan tunduk. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tentang sang pecundang dan pejuang. Ketika sang pejuang, Pak, gini Pak, kalau yang pemudanya yang hadir begini itu suka salah. Ketika sang pejuang merebut kemerdekaan, sang pecundang hanya memilih jadi kaum rebahan. Ketika sang pejuang berpeluh-peluh, sang pecundang akan terus sibuk mengeluh. Ketika sang pejuang waktunya penuh makna, sang pecundang akan melewatinya dengan percuma. Ketika sang pejuang rela mempertaruhkan nyawa, sang pecundang akan tetap abai dan berleha-leha. Berhati-hatilah ketika saatnya sang pejuang berjaya, sang pecundang akan menonton dengan merana. Kasihan deh lo. Kalau habis ini pantun Pak Haris boleh bilang cakep. Bersih-bersih di kota Tegal. Cakep. Terima kasih Dokter Gamal. Dan untuk anak-anak kalian disebut sebagai anak mama, ubah kalimat itu menjadi aku kebanggaan mama. Untuk kalian pagi-pagi di Bumiayu, Cakep. kamu ada di hati, I love you. Terima kasih Dokter Gamal, terima kasih Sarangnya semua. Mohon izin, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup nih. Terima kasih sekali lagi. Boleh dong saya difoto sama Dokter Gamal. Nah,